Dawuh kang sinapto pungkasing prahara dayang sabda palon naya kenggo ngendika yen wis diwanci bakal kesuwun bali jayaning Nuswantara mawa pratandha. Kebimbangan, sebuah pertarungan nurani dengan nalar. Kebimbangan atau rasa bimbang merupakan perasaan yang sering dialami oleh setiap orang ketika dihadapkan oleh sikap dan keputusan yang harus diambil. Namun tidak banyak orang yang benar-benar memahami apa sesungguhnya yang terjadi di saat mengalami kebimbangan itu. Sebaliknya, banyak orang yang tidak paham akan rasa bimbang itu sendiri, sehingga ketika dihinggapi rasa bimbang, kebanyakan orang akan berujung pada kebingungan yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Terkadang nurani merasakan adanya kejanggalan atas sesuatu yang kita yakini atau apapun yang tidak kita yakini selama ini, sehingga timbul keraguan yang sangat bergolak di dalam sanubari. Hal itu wajar karena apa yang diyakini atau tidak diyakini merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat dan dialami sendiri, sehingga keimanan sangat rentan bergoyah. Kebimbangan demi kebimbangan muncul saat terjadi pemberontakan nurani terhadap pola pikir yang selama ini hanya menyerap ilmu melalui doktrin semata. Termasuk di dalamnya manakala Anda melakukan sesuatu keputusan yang membuat bimbang. Hal ini menunjukkan adanya daya tarik-menarik antara getaran nurani dengan pertimbangan nalar Anda sendiri. Bila kekuatan keduanya berimbang, akibatnya kebimbangan itu muncul yang disertai dengan keraguan dan ketidakpuasan terhadap apa yang Anda yakini ataupun yang tidak Anda yakini selama ini. Nalar kita yang sudah terpola atau mind setting oleh doktrin keyakinan sejak usia kanak-kanak, biasanya nalar tersebut dengan sekuat tenaga akan segera mencegah kesadaran nurani yang sedang menggeliat dengan buru-buru mendefinisikan geliat hati nurani itu sebagai bentuk gangguan makhluk halus. Kesadaran indoktrinasi bagaikan lingkaran setan. Kesadaran indoktrinasi meretas nilai-nilai doktrin yang baru. Nalar yang sudah terdoktrin cenderung mendoktrin kesadaran kita dengan cara meyakinkan atas suatu dalih bahwa keyakinan merupakan wilayah yang tabu untuk disentuh dan dijabarkan di depan publik, atau ditekankan suatu konsep bahwa hanya Tuhan saja yang paling berhak mengetahui segala sesuatu yang gaib. Walau kenyataannya banyak sekali manusia yang berkesempatan merasakan, mengalami, dan menyaksikan suatu fenomena di alam kegaiban. Dalam titik kulminasi terjadi extreme ignorance atau kesalahan yang fatal di mana nalar yang terindoktrinasi berusaha membunuh setiap kesadaran hati nurani. Nalar dengan serta-merta menjatuhkan vonis bahwa kebimbangan dan keraguan terhadap suatu keyakinan bukan datang dari kesadaran nurani, melainkan wujud nyata bisikan setan yang bertujuan menggoyahkan keimanan seseorang.
Nalar kita mampu bekerja secara otoriter, artinya tidak berperan secara dinamis melalui prinsip dialektika. Dialog imbal balik atau kontemplasi mendalam dalam memahami kehidupan ini. Tabiat nalar yang otoriter justru melahirkan dehumanisme, mencetak karakter pribadi yang tumpul mata batinnya. Alam bawah sadar yang merangkum nilai doktrinasi sejak kecil menciptakan akal pikiran yang sangat terpola dan menjadi kaku, tertutup, serta anti-toleran. Inilah yang dinamakan sikap fanatisme. Sudah menjadi hukum alam semesta bahwa kehidupan ini bersifat dinamis. Walau seringkali memakan waktu teramat panjang dan terlambat, bisa jadi lambat laun kekuatan nurani memenangkan pertarungannya dengan kekuatan nalar yang terindoktrinasi. Dalam falsafah Jawa dikenal rumus-rumusnya, misalnya becik ketitik olo ketoro, sepadan dengan peribahasa berikut, serapat-rapatnya menyimpan bangkai, toh akhirnya tercium baunya juga. Barangkali di tahun 2024 di mana daya magnetik galaktika melemah, gravitasi bumi kendur, semua itu menyebabkan banyak orang mengalami penurunan gelombang otak, ibarat melakukan meditasi secara massal. Lerming poncodriya tinar buka ing waskita. Bisa jadi saat ini menjadi momentum terbukanya kesadaran nurani yang lebih dalam lagi bagi banyak orang. Bila tahun 2024 ini dianggap sebagai zaman baru, saya memahaminya. Saat inilah awal kiamatnya kesadaran semu yang melekat dalam nilai-nilai doktrin, sekaligus melupakan awal lahirnya suatu kesadaran baru, yakni kesadaran sejati berada di relung sanubari kita. Sementara yang gagal lolos seleksi alam berarti pula pertarungan dimenangkan oleh kekuatan doktrin yang cenderung berlawanan dengan dinamika alam semesta. Kegagalan itu berisiko melahirkan kepribadian yang mudah stres, gampang bingung, sikap fatalis hingga gangguan kejiwaan. Ujung-ujungnya adalah sikap ekstrim sebagaimana sikap-sikap radikal. Sampai kapan nalar kita mampu mencegah pemberontakan kekuatan nurani? Sejak zaman dulu manusia terjebak oleh pola pikir yang menyangka bahwa kedua macam kutub keyakinan tersebut selalu dikaitkan dengan kekuatan yang transenden yang berada di luar diri manusia, yang memiliki hukum sebab akibat fantastis. Kebaikan menghasilkan surga, keburukan menyebabkan neraka. Surga neraka pun terjadinya kelak pada waktu yang tak seorang pun tahu kapan akan terjadi, sehingga banyak orang cenderung bersantai-santai. Saya kira surga neraka sudah ada sejak saat kita hidup di bumi ini. Yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, hari pembalasan atau hukum karma tak perlu dinanti kelak, karena telah terjadi pembalasan setiap hari yang terangkum dalam mekanisme hukum sebab akibat. Hari ini adalah buah dari apa yang kita lakukan di waktu yang telah berlalu.